Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sekedar mengingatkan kita jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala terkait pokok dari perjalanan kehidupan kita di alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya kita diciptakan oleh Allah adalah untuk ibadah kepada Allah. Maka jangan kita lupa hakikat daripada penciptaan kita. Kita sadar, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali penciptaan kedua makhluk itu adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kesibukan dunia melalaikan kita untuk mengingat hakikat daripada penciptaan kita. Harta yang Allah sengaja berikan, yang Allah sengaja luaskan rezeki kita, justru membuat kita semakin jauh daripada hakikat penciptaan diri kita. Maka sadarlah, wahai saudaraku yang saat sekarang ini bergelimangan harta, kemudian tidak melaksanakan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Sebab ketahuilah, sesungguhnya setiap dari kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah terkait apa yang kita jalani di alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulu ar-ra'iyatih. Bahwa setiap dari kita adalah merupakan pemimpin terhadap apa yang kita lakukan, dan kita akan diminta pertanggungjawaban semua yang kita kerjakan di alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun keburukan kebaikan yang dikerjakan seseorang, pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, terkadang kita lalai dan terkadang kita lupa terkait dengan konsep penilaian yang memberikan kebahagiaan kepada setiap hamba di alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita menilaikan proses daripada penilaian Allah yang sesungguhnya. Jadi pikiran manusia ini kebanyakan melihat orang sukses itu adalah orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan dulu kita menilai demikian, karena orang sukses boleh jadi itu menjadi istidrat bagi dirinya. Kenapa? Dengan kesuksesan yang Allah berikan kepadanya, justru dia tidak taat ibadah kepada Allah. Justru karena mendapatkan istidrat dari Allah, yaitu mendapatkan kebahagiaan, tapi dia jauh ibadah dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah sebuah bumerang yang sangat besar bagi orang-orang yang demikian. Maka mari kita pahami dengan baik bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ketegasan melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata bahwasanya atau sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat bentuk rupa kalian, mau dia gagah, mau dia ganteng, mau dia putih bersih, mau dia hitam, mau dia cantik, mau dia gemuk dan lain sebagainya. Enggak ada penilaian di sisi Allah seperti yang demikian. Apalagi wa amwalikum, harta-harta mereka, enggak ada. Allah tidak melihat wajah tampan, tidak melihat wajah cantik, tidak melihat wajah jelek, tidak melihat wajah buruk, tidak melihat juga daripada harta yang mereka miliki. Walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kesuksesan dari kita itu karena hati kita dan kemudian amal perbuatan kita. Jadi tolak ukur kesuksesan seseorang nanti kelak di akhirat bukan karena dia memiliki harta yang banyak, bukan karena dia orang yang hebat, bukan karena dia mempunyai pangkat, jabatan, kedudukan dan lain sebagainya.
Tetapi kondisi yang demikian memberikan kebahagiaan kepada dirinya adalah ketika hatinya itu bersih, kemudian amal-amal perbuatannya juga selalu senantiasa dilakukan dengan hal positif yang sifatnya mendatangkan keberuntungan kepada dirinya. Maka sadarlah, wahai saudaraku, dimanapun Anda berada, jangan pernah Anda membanggakan diri Anda ketika Anda gagah, Anda cantik. Jangan pernah Anda membanggakan diri Anda ketika Anda memiliki harta yang banyak. Ternyata daripada kecantikan, kegagahan, harta yang banyak itu membuat Anda tidak memakai jilbab, menontonkan aurat Anda, menyebabkan Anda tidak melakukan apa yang disyariatkan oleh ajaran agama kita, maka ini adalah sebuah bumerang yang sangat perlu Anda perhatikan dengan baik. Sebelum ajal menjemput diri Anda, maka bertobatlah kepada Allah, karena sesungguhnya siksa Allah itu amat pedih ketika Anda tidak membuat diri Anda menjadi soleh-soleha dan tidak membuat diri Anda dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini memberikan pencerahan kepada kita, mendatangkan hikmah yang baik kepada diri kita, bahwa sesungguhnya pangkat jabatan, harta, kecantikan, kegantengan pada diri kita, warna kulit kita yang putih mulus dan lain sebagainya tidak akan memberikan jaminan kepada diri kita, karena sesungguhnya pemberi jaminan pada diri kita adalah hati dan amal perbuatan kita. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu senantiasa membersihkan hati kita dan terus menjaga diri kita agar kita terus melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya mendatangkan keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.